Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir As-Sa'di rahimahullah. Malam ini kita akan membahas tentang surah Toha. Sebelum kita masuk membahas ayat demi ayat dalam surah Toha, maka di sini perlu saya sampaikan al-muqaddimat fi surati Toha, beberapa pendahuluan terkait dengan surah Toha. Al-muqaddimat fi surati Toha. Al-awwal, qala Al-Qurtubi rahimahullah fi tafsirihi, suratu Toha makiyatun fi qaulil jami'. Suratu Toha makiyatun fi qaulil jami'. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, surah Toha termasuk makiyah menurut pendapat semua pihak. Nazalat qabla islami Umar radhiyallahu anhu. Nazalat qabla islami Umar radhiyallahu anhu. Surah Toha turun sebelum sahabat Umar radhiyallahu taala an masuk Islam. Jadi sebelum sahabat Umar masuk Islam, surah Toha sudah turun.
Rawa Ad-Daraqutni fi sunanihi. Rawa Ad-Daraqutni fi sunanihi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Ad-Daraqutni meriwayatkan dalam sunannya dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taalaan, beliau berkata, kharaja Umar mutaqallidan bisayfin. Kharaja Umar mutaqallidan bisayfin. Anas ibnu Malik radhiyallahu taala bercerita, suatu ketika sahabat Umar keluar dengan menghunus pedangnya. Faqila lahu inna khatanaka wa ukhtaka qad sobau. Faqila lahu inna khatanaka wa ukhtaka qad sobau. Maka dikatakan kepada sahabat Umar yang saat itu masih kafir, sesungguhnya suami anak perempuanmu, khotan itu suami dari anak perempuan. Sesungguhnya suami anak perempuanmu dan saudara perempuanmu telah meninggalkan agamamu, atau setelah meninggalkan agamanya. Sobau itu berarti keluar dari agama yang dianut. Maksudnya masuk Islam, ya. Fatahuma Umar. Maka Umar mendatangi mereka berdua. Wa indahuma rajulun minal muhajirina yuqalu lahu Khabbabun. Wa indahuma rajulun minal muhajirina yuqalu lahu Khabbabun. Di sisi mereka berdua ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Muhajirin yang biasa dipanggil dengan Khabbab.
Wa kanu yaqra'una Toha. Wa kanu yaqra'una Toha. Saat itu mereka semua sedang membaca surah Toha. Yakni suami anak perempuannya Umar sama saudara perempuannya Umar, kemudian Khabbab, semuanya sedang membaca surah Toha. Faqala, Aktuni, pakai to, aktuni al-kitaba alladhi indakum. Fa'akra'uhu atau fa'akra'ahu. Aktuni al-kitaba alladhi indakum. Fa'akra'ahu atau fa'akra'uhu bisa ya. Fa'akra'uhu. Aktuni al-kitab alladhi indakum fa'akra'uhu. Maka Umar pun berkata, berikan kitab yang ada pada kalian. Aku ingin membacanya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqra'ul kutubah. Sahabat Umar radhiyallahu taalaan memang sudah biasa membaca kitab-kitab suci sebelumnya ya. Nah, seperti Taurat, Injil, ya. Nah. Faqalat lahu ukhtuhu. Faqalat lahu ukhtuhu. Innaka rijsun wala yamassuhu illal mutahharun. Innaka rijsun wala yamassuhu illal mutahharun. Maka saudara perempuan Umar berkata kepada Umar, sesungguhnya engkau ini najis, yakni karena masih kafir. Tidak boleh menyentuh kitab ini kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Fakum, faghtasil, au tawadda. Pergilah engkau untuk mandi atau berwudu. Fakum faghtasil au tawadda. Pergilah engkau untuk mandi atau wudu. Faqama Umar radhiyallahu anhu wa tawadda'a wa akhadha al-kitaba faqara'a Toha. Faqama Umar radhiyallahu anhu wa tawadda'a wa akhadha al-kitaba faqara'a Toha. Maka Umar pun pergi, kemudian berwudu, kemudian mengambil kitab tersebut, lalu membaca surat Toha.
Nah, ini ada riwayat yang lain yang lebih lengkap yang menjelaskan bahwa Umar keluar dengan menghunus pedangnya itu ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan ada orang yang memberitahu Umar bahwa suami anak perempuannya dan saudara perempuannya itu masuk Islam. Maka Umar pun marah. Akhirnya berbelok arah. Tidak menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya, tapi ke tempat saudara perempuannya. Saat itu khatannya Umar, yakni suami dari anak perempuannya Umar dan saudara perempuannya serta salah seorang dari muhajirin yang bernama Khabbab sedang membaca surah Thaha. Umar mendengar. Sehingga saat itu Umar penasaran, memaksa untuk meminta kitab, yakni lembaran-lembaran catatan surah Thaha. Umar mau membacanya. Karena Umar ini biasa membaca kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab Taurat, Injil, ya. Nah, Umar tertarik ketika mendengar mereka membaca surah Thaha. Hanya Umar pun membaca. Kata saudara perempuannya, kamu itu najis. Yakni najis maknawi. Orang kafir, itu najisnya najis maknawi. Keyakinannya, akidahnya kotor dan najis. Sehingga nggak boleh memegang mushaf Al-Quran. Nah, tapi saudara perempuan Umar kemudian memerintahkan Umar untuk mandi atau wudu. Kemudian dipersilakan membacanya. Nah, tapi sebelumnya dalam riwayat yang lain Umar menginterogasi saudara perempuannya apakah benar masuk Islam, sampai dipukul sama Umar dan berdarah. Tapi melihat itu Umar menyesal telah melukai saudara perempuannya dan memaksa untuk merebut catatan yang dibaca tadi, yakni lembaran-lembaran mushaf yang berisi surah Thaha. Maka Umar pun kemudian membacanya. Nah, kemudian Khabbab yang saat itu ada di tempat itu sembunyi, melihat Umar bawa pedang, ya. Ketika Umar mau membaca, maka Khabbab pun muncul. Maka Khabbab pun berkata kepada Umar, "Naam, bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa." Kata Khabbab, "Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam ibn Hisham au bi Umar bin Khattab." Ya Allah, berilah kekuatan Islam ini dengan salah satu dari dua orang, yaitu Abul Hakam ibn Hisham, Abu Jahal, atau dengan Umar bin Khattab. Nah, maka Umar pun memerintahkan Khabbab untuk menunjukkan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Umar mau masuk Islam di hadapan Rasul SAW.
Nah, sehingga surat Toha ini identik dengan kisah masuk Islamnya sahabat Umar radhiyallahu taala. Nah, ya. Jadi turun sebelum masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala. Ini faedah yang pertama. As-sani, Surat Toha ayatuha khamsun wa salasuna wa mi'ah. Surat Toha ayatuha khamsun wa salasuna wa mi'ah. Surah Toha jumlah ayatnya ialah 135 ayat. Ayatuha khamsun wa salasuna wa mi'ah. 135 ayat. Asalis. Yang ketiga, qala Al-Alusi rahimahullah fi tafsirihi. Qala Al-Alusi pakai hamzah. Al-Alusi rahimahullah fi tafsirihi. Wa tusamma aidan surata al-kalimi. Wa tusamma aidan surata al-kalimi. Kama dzakara as-Sakhawi fi Jamalil Qurra'i. Kama dzakara as-Sakhawi fi Jamali al-Qurra'i. Surah Toha ini, kata Al-Alusi dalam tafsirnya, disebut juga dengan surah Al-Kalim. Sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sakhawi rahimahullah dalam kitabnya Jamalul Qurra. Baik. Arabi. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Wa fi sababi nuzuli Toha salah satu aqwal. Wa fi sababi
nuzuli Toha salah satu aqwalin. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, asbabun nuzul surah Toha ada 3 pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazal alaihi al-Quran shalla huwa wa ashabuhu fa'atala al-qiyamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazala alaihi al-Qur'anu shalla huwa wa ashabuhu fa'atala al-qiyamah. Faqalat Quraisyun ma unzila hadal Qur'anu ala Muhammadin illa liyashqa. Ma unzila hadal Qur'anu ala Muhammadin illa liyashqa. Fanazalat hadil ayah. Qalahu ad-Dhahhak. Pendapat yang pertama bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Qur'an turun kepada beliau dan para sahabat salat dan memperpanjang berdiri dalam salatnya. Maka orang-orang Quraisy berkomentar, Al-Quran ini tidaklah diturunkan kepada Muhammad kecuali untuk membuat Muhammad sengsara. Salatnya panjang, menyiksa diri sendiri. Jadi Al-Quran ini tidaklah diturunkan kepada Muhammad kecuali Muhammad tambah sengsara.
tambah menderita karena sholatnya tambah panjang, ya. Nah, berdiri lama, ya. Maka turun ayat ini sebagai penegasan bahwasanya Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat hambanya sengsara, ya. Nah, ini pendapat Abu Haq. Baik. Ini saya bacanya loncat, ya. Ini harusnya pendapat yang pertama, tapi harusnya pendapat yang kedua, tapi saya baca sebagai pendapat yang pertama, ya. Nanti kalian balik sendiri, ya. Nah, asani, pendapat yang kedua. Ini yang harusnya pendapat yang pertama, ya. Nah, nanti kalian balik sendiri, ya. Karena saya menukil harusnya urut, tapi saya loncat daripada ngulangi, ya. Nah, kalian balik sendiri. Barakallahu fikum. Asani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yurawihu baina qadamaihi. Kana yurawihu baina qadamaihi. Yaqumu ala rijlin. Hatta nazalat hadil ayah. Hatta nazalat hadil ayah. Qalahu Aliyun radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua, yang harusnya pendapat pertama, menjelaskan bahwa sungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menaik turunkan di antara kedua kakinya dalam sholatnya. Jadi ketika sholat kan lama bacanya, ini kakinya satu naik, satunya turun gitu ya. Nah, gerak-gerakkan gitu ya. Nah, supaya enggak capek. Jadi rawaha yurawihu itu artinya berganti-ganti naik turun kedua kakinya. Sampai sempat berdiri di atas satu kaki. Ya, nah. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini jangan sampai membuat engkau menderita. Bacanya sesuai dengan kemampuan, ya. Nah, jangan sampai kemudian terlalu lama sholatnya sampai kakinya gerak-gerak gantian turun naik, ya. Nah, supaya gak capek. Ini pendapat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Asalis, pendapat yang ketiga. Ini sudah benar urutan yang ketiga, ya. Anna Aba Jahlin wan Nabra bin al-Harith wan Nabra ibn al-Harith wal Mut'ima ibn Adi wal Mut'im
ibn Adi. Qalu ya Rasulullah, innaka latasqa bitarki dinina. Qalu ya Rasulullah, innaka latasqa bitarki dinina. Fanazalat hadil ayah. Qalahu Muqatil. Pendapat yang ketiga, bahwasanya Abu Jahal, kemudian An-Nadhr ibnu Haris, kemudian Al-Mut'im ibnu Adi, semuanya kafir saat itu. Mereka berkata, wahai Rasulullah, innaka latasqa bitarki dinina. Kamu pasti akan sengsara karena meninggalkan agama kami. Maka turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi bukan untuk tambah sengsara. Ya, nah, ini pendapat Muqatil rahimahullah. Nah, baik, ini sebagian al-muqaddimat tentang surah Toha. Adapun pembahasan ayat demi ayat dalam surah Toha, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik. Ustaz, bukankah anak perempuan Umar telah beliau bunuh ketika belum masuk Islam? Wallahu ta'ala bisawab. Ya, nah, yang saya baca tadi riwayat dalam Sunan Ad-Darqutni, ya. Nah, adapun informasi yang antum sampaikan ini, wallahu ta'ala bisawab, ya, dari riwayat mana? Atau ada dua kemungkinan anak perempuannya yang lain, ya. Nah, baik, atau juga nggak ada masalah karena khotan di sini ialah suami dari anak perempuannya. Berarti kemungkinan, ya, anaknya sudah dibunuh Umar sebelum masuk Islam. Kan ada suami dari anaknya, khotan, ya. Nah, bukan anak perempuannya, ya. Khotan itu suami dari anak perempuannya Umar. Jadi nggak ada pertentangan. Barakofikum. Jelas ya? Istilah khotan itu ialah menantu laki-laki dari anak perempuan, ya. Kita punya anak perempuan, terus kita nikahkan dengan laki-laki pujaan hatinya, ya. Nah, laki-laki tadi itu namanya khotan kita, ya. Nah, jadi saat itu Umar bertemu dengan khotannya, yakni suami dari anak perempuannya, kemudian saudara perempuannya dan Khabbab. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Pada perkataan fanazalat hadil ayah, ayat di sini ayat yang mana? Yaitu ayat pertama dalam surat Toha, ya, awal-awal, ya. Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Ya. Nah, itu istilahnya seperti itu. Fanazalat hadil ayah itu adalah Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzila mimma khalaqal arda was samawatil ula. Nah, baik. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari segala kejelekan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.